kamu masuk kelas ya nak, harus belajar yang benar, harus semangat. Iya Tante. Kalau misalnya Intan belum masuk, kamu kasih tahu Tante. Tiara! Intan! Intan, aku seneng banget tahu kamu bisa sekolah lagi. Aku kangen loh sama kamu. Barengan. Intan, gimana kabar kamu nak? Baik-baik aja kan? Gimana dengan mama dan eyang kamu? Aku, Mama dan Eyang baik-baik aja kok. Kami senang banget sekarang udah punya tempat tinggal lagi. Syukurlah, Tante seneng dengernya. Yaudah, sekarang kalian masuk, cepetan nanti telat. Ayo, sebentar. Ayo, ayo, yuk. Aku kangen tahu sama kamu. Aku juga. Aku harus cari tahu di mana tempat tinggal keluarga Intan saat ini. Setelah itu, aku akan bawa mereka kembali ke rumah. Kebetulan mama lagi ke Belanda, jadi akan lebih gampang bawa mereka ke rumah. Mengapa kau tak mengerti? Lihat nih siapa yang datang. Intan! Kamu dari sekolah lagi? Udah, aku kangen sama kamu. Intan juga kangen sama kamu, Intan. Intan, aku juga kangen sama gorengan kamu. Aku juga kangen sama kalian, teman-teman. Kayaknya aku ketinggalan pelajaran deh. Kalian mau kan bantuin aku? Mau dong. Udah Intan, kamu tenang aja. Nanti aku pinjemin catatan kok ke kamu. Iya, aku bakal ngajarin kamu biar kamu gak bingung. Makasih banyak ya teman-teman. Sama-sama Intan. Teman-teman, gak usah mandi sama Intan. Intan kan suka mengemis. Di jalan lagi. Heh, jangan ngomong sembarangan ya. Intan itu bukan pengemis. Kamu gak usah membela Intan deh. Kalau gak percaya tanya aja sama Intan. Intan, kamu kan mengemis dekat lampu merah kan? Ayo ngaku. Jangan so tau deh. Emangnya kamu tahu kejadian sebenarnya? Hah? Kamu gak usah membela Intan deh. Asal kamu tahu ya, Intan ini dipaksa ngemis. Karena mamanya dikurung sama orang jahat. Kalau dia nggak ngemis, mamanya itu disiksa. Tahu? Apa benar selama nggak masuk Intan mengemis? Sudah anak-anak, sudah. Tenang ya. Intan, kamu pasti ketakutan dan panik ya saat itu sayang. Tapi tenang aja, sekarang akan baik-baik semuanya di sini. Ibu guru dan teman-teman kamu yang lainnya pasti akan mendukung kamu. Ya kan anak-anak? Iya, Bu. Intan, kamu tenang aja ya. Jangan takut sama dia. Kalau ada yang jahatin kamu lagi, bilang ke aku kalau nggak ke teman-teman. Ya kan teman-teman? Iya. Intan, kamu anak yang baik dan pemberani. Ibu benar-benar bangga sama kamu. Sekarang kau minta maaf sama dia. Cepat. Maafin aku ya Intan. Aku benar-benar menyesal. Sekali lagi aku minta maaf. Iya, aku maafin Kak. Ibu harap kalian semua berteman ya. Dan saling mendukung satu sama lain. Itulah fungsinya berteman. Saling berbagi dalam senang ataupun susah. Ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo, sekarang kembali ke kursi kalian. Kita mulai pelajaran matematika ya. Iya, Bu. Intan.
Sekarang kamu tinggal di mana? Aku boleh kan main ke sana? Soalnya aku kangen banget sama mama kamu. Aku kangen dibacain dongeng sama mama kamu, Intan. Nanti kalau mama udah membaik, aku akan ngajak mama ke sekolah biar bisa ketemu sama kamu. Soalnya aku kan numpang, jadi nggak boleh ngajak tamu ke rumah itu. Dia nggak mau di rumahnya terlalu banyak orang. Permintaan kamu itu agak sulit. Nggak gampang, Mirza. Loh, emangnya apa yang terjadi, Pak? Perempuan itu, ibunya si Intan, kelihatannya seperti normal. Tapi kadang-kadang marah-marah, histeris. Sepertinya ada gangguan jiwa gitu. Itu menurut Bapak nggak cocok di rumah kita. Nanti bisa mengganggu tetangga. Menurut Bapak, tepatnya harus di rumah sakit jiwa. Pak, aku setuju, Pak. Pak, pokoknya Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, apalagi sampai punya pikiran ngelakuin itu, Pak. Jangan masukin ke rumah sakit jiwa ya, Pak. Tapi ini demi kebaikan dia, Mirza. Kalau di rumah sakit kan dia bisa diobati dan bisa pulih. Aku tahu, Pak. Pak, tapi Naila seperti ini gara-gara aku, Pak. Aku penyebabnya, Pak. Aku mau nebus semua dosa-dosa aku, Pak. Papa nggak sanggup kalau dia kamu lagi, Mirza. Pak, kalau Bapak pisahin Naila sama Intan, kasihan Intan, Pak. Selama ini yang menjadi semangat hidupnya Intan tuh ibunya. Dan yang menjadi semangat ibunya itu Intan. Mereka nggak bisa dipisahin, Pak. Mereka saling bergantung, Pak. Bapak kalau nggak mau ngelakuin ini demi aku nggak apa-apa, Pak. Tapi tolong, Pak, lakuin ini demi cucu Bapak. Kali ini aku bener-bener minta tolong sama Bapak. Pak, Bapak harus janji sama aku. Jangan bawa Naila ke rumah sakit jiwa. Kita lihat saja beberapa hari ini. Kalau benar omongan kamu, dia bisa tinggal sama Bapak. Tapi kalau enggak, kita harus bicarakan lagi, Mirza. Makasih, Pak. Pokoknya Bapak harus bersabar ya, Pak. Sampai aku keluar dari penjara. Ya. Aku janji, Pak. Saat aku keluar dari penjara, aku akan lebih baik lagi, Pak. Bapak tunggu datangnya itu. Bapak tagih janji kamu. Maaf, waktu berkunjung sudah habis. Saudara Mirza diharap kembali ke sel. Iya, makasih, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Pak, tolong ambil barang-barang aku di kepala penjara, Pak. Ada dompet sama kalung sama yang lain, Pak. Baik. Doain aku, Pak. Karena doa orang tua yang paling makbul. Gorengan, gorengan. Siapa yang mau beli tinggal dikit mau. Mau nih, nih beli ya. Bisa nggak kamu sini? Aku bisa kok, sama aku aja. Oh ya udah sini. Makasih ya. Kamu mau beli? Ya, yang mana? Ini bakwan nih. Nih. Mau langsung apa dimakan? Makan deh. Ya udah. Gak pakai plastik gak apa-apa kan? Ya, oke. Makasih ya. Gorengan. Oke. Aku bawa tahu isi. Tapi bakwannya habis. Tinggal tahu isi sama molen. Yaudah deh, gak apa-apa. Ya udah. Ini. Oke. Kasih ya. Uangnya pas ya. Alhamdulillah ya. Gorengan aku udah habis. Makasih ya Tiara, kamu udah mau ngebantuin aku. Iya, kan kita sahabat, jadi harus saling tolong menolong. Sekarang aku udah bisa sekolah dan bisa main sama kamu lagi kayak dulu. Aku seneng banget. Itu suara bunyi perut aku tahu. Ya, maafin aku ya Tiara, aku lupa nyisain gorengannya buat kamu. Udah nggak apa-apa, kita ke kantin aja yuk. Aku traktir kamu. Kamu tuh udah bantuin aku. Sekarang mau nyeraktir juga. Aku beruntung banget punya teman sebaik kayak kamu. Yaudah yuk, aku keburu lapar lagi nih. Ayo, ayo. Tiara, Intan sini.
Kalian lagi ngobrolin apaan sih? Kita lagi ngomongin soal piknik. Kan kita mau piknik. Intan, nanti di acara itu kamu bawa kue sama gorengan yang lebih banyak ya. Piknik itu apa? Sekolah kita bikin piknik tiap tahun. Jadi nanti kita bawa makanan dan minum sendiri. Kita mau beli gorengan sama kue kamu aja deh. Kamu bisa kan bawa ke acara piknik? Ya bisa kok. Nanti aku bakal bawa gorengan kue yang banyak banget. Kalian udah pada bayar belum? Aku udah bayar loh. Piknik itu emang harus bayar ya? Berapa emang? 500.000 Intan. Mahal banget. Aku nggak bakalan bisa ikut kalau bayarnya semahal itu. Oh iya, Intan. Nanti aku mau bawa minuman-minuman yang segar. Nanti aku bayarin kamu juga ya. Kamu mau kan? Intan, kamu kenapa? Kamu nggak senang ya kalau kita piknik? Tiara, kayaknya aku nggak bisa ikutan deh ke acara itu. Udah, kamu nggak usah sedih ya. Bilang aja ke mama kamu kalau kamu mau berangkat sekolah. Bukan masalah itu, Tiara. Aku nggak bisa bayar buat piknik ini. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Kamu tenang aja ya. Yang penting kamu datang aja ke piknik, ya. Ayo kita masuk. Ya. Ini buat kamu, Intan. Ini juga buat kamu, Intan. Ini semua buat apa? Ini uang buat kamu bayar piknik. Kita juga mau kamu ikut piknik ini. Ya betul, Intan. Kalian gak usah perlu ngasih uang jajan kalian. Bu Guru bilang kita harus saling bantu. Jadi kita mau kamu ikut piknik ini. Aku juga mau kamu datang. Ini buat kamu. Intan, aku juga mau bantuin kamu. Ini buat kamu. Alhamdulillah, Allah kasih teman terbaik buat aku. Intan tunggu. Intan, aku anterin kamu pulang ya. Non, mobil sudah siap non di parkiran non. Iya Pak. Ayo, Tiara, aku bisa pulang sendiri aja kok. Sekarang aku nggak bisa ngasih tahu tempat tinggal aku sekarang di mana. Gini aja deh, nanti aku nggak turun dari mobil. Jadi yang punya tempat tinggal kamu nggak marah. Kau mau kan? Kalau Tiara nganterin aku, dia jadi tahu dong kalau aku tuh tinggalnya di rumah Om Mirza. Orang yang udah nusuk papanya, Tiara pasti bakal marah sama aku. Kalau kamu mau tahu tempat tinggal aku sekarang, besok-besok kamu pasti nggak mau temenan lagi sama aku. Aku juga nggak mau kehilangan tempat aku. Kamu ngerti kan? Dimanapun kamu tinggal, aku masih tetap mau kok jadi teman kamu. Aku pulang sendiri aja. Dadah Tiara.
Intan. Tadi kamu nggak lupa kan beli buku, Nak? Tadi aku nggak jadi beli buku, Ma. Loh, kenapa? Kan uangnya udah Mama kasih. Kamu lupa? Tadi uangnya aku kasih ke Intan. Hah? Intan? Kamu kasih Intan pengemis jalanan itu? Ma, dia bukan pengemis. Bukan pengemis bagaimana, Nak? Udah jelas-jelas kemarin kita ngeliat sama-sama kalau dia mengemis di jalanan. Kamu bilang dia teman kamu. Ma, dia terpaksa minta-minta. Soalnya mamanya lagi dikurung sama orang yang nyuruh dia ngemis. Aku kasihan, Ma, sama dia. Makanya kita semua patungan biar Intan bisa ikutan piknik. Udah berhasil kamu temuin siapa yang beli rumahnya Bu Narsi? Alamatnya sudah saya dapatkan dari kantor BPN dan sudah saya kirim ke WA Bapak. Iya, kerja kamu bagus. Kalau gitu saya permisi Pak, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba rasa kayak gini? Untung aja tadi Tiara nggak maksa untuk nganterin aku. Aku nggak mau. Tiara musuhin aku karena dia tahu aku tinggal di rumahnya Om Mirza. Aku juga nggak mau Pak Arif parah karena aku ngasih tahu temanku kalau aku tinggalnya di rumah Pak Arif. Pokoknya aku harus ikutin Intan. Cari tahu dia kemana dan ajak dia dan keluarganya untuk pulang. Loh, ini kan daerah tempat mereka tinggal sebelumnya. Halo? Halo, Bu Maya. Bu, Ibu lagi di mana? Saya lagi di jalan, kenapa? Bu Maya, maaf Bu. Tolongin Pak Ardi. Pak Ardi sakit lagi, Bu. Dia muntah-muntah terus, Bu. Apa? Yaudah, kalau gitu saya akan segera pulang ke rumah. Tolong dijagain Pak Ardinya ya, Bi ya. Baik, Bu. Dok, bagaimana dok keadaan Mas Ardi? Gimana dok? Semoga setelah ini Pak Ardi bisa lebih baik. Tapi Pak Ardi ini harus lebih hati-hati lagi. Pak Ardi ini masih rentan dan belum sembuh total. Jadi kalau Pak Ardi mengalami stres dan banyak pikiran, keadaannya bisa semakin memburuk. Astagfirullah. Berarti Mas Ardi harus dijauhi dari stres yang berat dan pikiran-pikiran yang mengganggu ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Ibu tolong jaga, jangan sampai Pak Ardi itu stres. Dan jangan sampai Pak Ardi ini banyak tekanan Bu. Ya ampun Mas Ardi. Ini semua gara-gara copet yang sudah nusuk Mas Ardi. Dia harus bertanggung jawab atas keadaan Mas Ardi.
Tante, tadi Intan cerita sama aku kalau kakek-kakek yang ngasih tempat tinggal Intan itu orangnya galak banget Tante. Nggak boleh bawa teman ke rumahnya, terus gak boleh ada yang tahu kalau Intan tinggal di situ. Oh ya? Iya Tante, terus dia harus pulang jam 5 teng Tante. Kalau enggak, pintunya dikunci, dia nggak boleh masuk. Galak banget kan Tante? Sampai segitunya? Aneh ya? Padahal waktu itu Ustadz Hamzah bilang kakek-kakek itu orangnya murah hati. Tapi kalau dengar dari pernyataan kamu, semuanya bertolak belakang dari yang Pak Ustadz Hamzah bilang. Iya Tante, Tante harus nolongin Intan ya. Pasti sayang. Tante bakal cari cara untuk ngeluarin Intan dan keluarga dari rumah itu. Beneran ya Tante? Ibu, kamu kenapa ada di sini? Aku kesini mau jemput Ibu dan Kak Naila. Enggak, Mai. Bagaimana dengan Intan nanti? Intan juga ikut. Dengan begitu, Intan dan Tiara bisa aku antar jemput pulang sekolah sekaligus. Memangnya mamamu tahu? Kamu sudah bilang sama mamamu? Kalau soal itu gampang. Aku bisa bilang sama Mama nanti setelah dia pulang liburan. Tapi yang terpenting sekarang, kita cepat-cepat pergi dari sini. Aku mohon, Bu. Aku nggak kuat melihat kalian menderita seperti ini. Kita bisa akhiri ini semua. Kita bisa berkumpul lagi jadi satu keluarga. Maya. Mas Ardi lagi sakit. Jadi dia ingin sekali bisa berkumpul dengan semua anggota keluarga. Oh. Jadi seperti itu. Kamu tiba-tiba ingat kami bertiga. Gara-gara Mas Ardi sakit. Dan dia kasihan melihat kehidupan kami. Enggak, Bu, nggak kayak gitu. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi, Mama kamu harus tahu, Maya. Kamu harus bilang sama mamamu. Kalau enggak, kami yang miskin ini, yang harusnya merasa tertolong, justru akan merasa menderita. Apalagi Intan. Kamu pasti tahu hal itu. Padahal dia cuma anak kecil yang tidak bersalah apa-apa. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Aku tahu, mungkin aku telat ngomong ini semua. Dan aku nyesel. Tapi kita bisa akhirin semua penderitaan ini. Kamu kira kami bertiga hidup menderita? Enggak, Bu. Ya. Setidaknya kami hidup bersatu, Maya. Dan kami selalu bersama-sama. Tapi mamamu tidak menghendaki ini. Kamu pasti tahu apa yang mamamu bilang kepada kami. Apa, Bu? Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu bahwa mamamu ingin sekali Naila anakku ditinggal di rumah sakit jiwa.
Mamamu tidak menginginkan Intan, ingin membuang Intan jauh-jauh. Karena menganggap Intan itu anak haram yang tidak pantas tinggal di dekat rumahmu. Mamamu itu ingin sekali hidup kami bertiga ini terpecah belah. Memang betul, kami ini miskin. Kami ini menderita, kami ini sakit-sakitan. Tapi paling tidak, kami selalu bersatu, selalu bersama-sama. Tapi mamamu tidak menginginkan hal itu. Mamamu tidak ingin melihat kami bertiga ini hidup bahagia. Mamamu ingin kami bertiga ini hidupnya hancur. Bahkan kalau bisa sehancur-hancurnya. Tapi Maya gak akan ngebiarin hal itu terjadi. Bu gak yakin kamu tidak akan mampu menghadapi mamamu. Jadi, sekarang lebih baik kamu tinggalkan rumah ini. Bu, biarkan kami bertiga. Saya, Naila, Intan, mengatasi kehidupan kami sendiri. Astagfirullah. Apa yang telah dilakukan Mirza terhadap orang-orang ini sampai segininya? Ya, nanti kita lakukan. Ya, betul. Ya. Pak. Sebentar. Ya, Bu. Saya mau bicara sama Bapak. Anak saya dipaksa sama si Intan untuk membayar biaya pikniknya, Pak. Anak itu benar-benar keterlaluan, Pak. Sebentar, Bu. Saya kenal Intan, Bu. Anaknya baik. Nggak mungkin Intan melakukan hal itu, Bu. Pasti ini ada kesalahpahaman, Bu. Asal Bapak tahu ya, anak seperti Intan itu sudah jago memanipulasi teman-temannya, Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak. Anak itu harus dikeluarkan dari sekolah ini, Pak. Oh, Bu. Tapi, Bu, Intan itu... Pak, kalau memang semua apa yang saya laporkan ini terbukti, saya mohon, Pak, Intan dikeluarkan dari sekolah ini, Pak. Bu, sabar, Bu. Ayo kita bicarakan dalam. Anak-anak, perhatian sebentar. Intan, sini. Pak. Ada apa ya? Apa benar kamu memaksa salah seorang teman kamu untuk membayar biaya piknik kamu? Enggak, Pak. Alah, bohong dia, Pak. Hati-hati, Pak, dengan anak ini, Pak. Kamu ya, kecil-kecil udah pintar bohong. Kok jadi gini sih? Di, itu mama kamu? Iya, tapi aku nggak pernah nyuruh datang ke sekolah. Ah, Rudi, ini uang kamu. Aku nemuin di meja kamu. Mungkin kamu lupa kali. Maafin aku, Mah. Aku kira uangnya udah dikasih ke Intan. Tapi ternyata uangnya jatuh. Tapi ditemuin sama Tiara. Kamu tuh ya, malu aja. Bu,
Ibu sudah menyuruh saya untuk mengeluarkan seorang anak yang tidak bersalah. Padahal ini hanya kesalahpahaman kan? Sekali lagi jangan asal tuduh, Bu. Kasihan Intan nangis dia. Saya minta maaf ya Pak ya. Ya udah. Udah, jangan nangis. Kamu tidak bersalah, ya? Udah. Anak-anak, ayo silakan pulang. Ayo. Tiara, makasih ya. Kamu udah mau ngebantuin aku. Ya Intan, sama-sama. Aku kan udah anggap kamu kayak adikku sendiri. Jadi sebagai kakak, aku harus melindungi kamu. Non Tiara, ayo Non, kita pulang Non. Intan, aku duluan ya. Dadah, sampai ketemu besok ya. Dadah, kamu hati-hati ya. Ayo. Dadah. Loh, kok kayak ada suara orang nangis ya? Kayak siapa-siapa. Siapa yang nangis? Kamu kenapa nangis? Kok kamu sendirian? Nama kamu siapa, Dek? Dek, jangan nangis lagi ya. Rumah kamu di mana? Aku nggak mungkin terus-terusan nemenin Ade di sini. Nanti kalau aku terlambat pulang, aku bisa dikunci. Adek, ikut kakak ke kantor polisi aja ya. Pasti om polisi bisa cari papa dan mama kamu. Hai, Dek. Baiklah. Mas Ardi. Sayang, kamu udah lupa ya sama aku. Udah gak sayang sama aku. Iya. Gak mungkin lah Mas, aku lupain kamu. Kalau kamu emang gak ngelupain aku, kenapa kamu gak nelfon aku? Kenapa kamu gak nemuin aku? Kenapa sayang? Ada apa? Jawab aku, kenapa kamu gak datengin aku? Kenapa kamu gak nelfon aku? Nay, aku sayang sama kamu, tapi kamu gak pernah nelfon aku. Kenapa kamu jawab, Nay? Jawab aku, kenapa kamu gak pernah nemuin aku? Mas Ardi. Ternyata cuma mimpi. Pikir aku ketemu sama kamu, Mas. Mas. Kamu di mana, Mas? Aku mau ketemu sama kamu, Mas. Hah? Jadi pembeli rumah itu bukan pembeli yang sebenarnya. Dia cuma pura-pura. Yaudah,
kasih dia uang. Atau nggak kasih apapun yang dia mau, yang penting bikin dia ngaku. Siapa pembeli rumah Bu Narsi yang sebenarnya? Oke. Ada apa, Mai? Mas, aku tadi dengar pembicaraan kamu di telepon. Kamu tuh harusnya istirahat. Pikirin kesehatan kamu. Mendingan kamu lupain aja tentang siapa yang beli rumah Bu Narsi. Fokus sama kesehatan kamu, ya? Ingat, dokter bilang apa? Dokter bilang kamu nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Gak bisa. Aku gak akan tenang sampai tahu siapa yang beli rumah Ibu Narsi. Aku gak akan berhenti untuk nyari istriku. Kamu tahu kan, Mai? Mas Ardi? Mas Ardi? Tolong anak ini dikasih minum dulu. Kamu yang menemukan anak itu di pinggir jalan? Iya Pak, tadi dia nangis sendirian. Ya sudah, kalau gitu kamu tunggu dan temani anak itu. Tapi Pak, aku nggak boleh pulang dari lewat jam 5. Bisa-bisa aku dimarahin, terus dikunci deh pintunya. Aku juga harus ngurus Mama dan Eyang. Tunggu Dek, saya masih butuh informasi Dek. Seperti ada orang di kamar Mirza. Siapa ya? Tolongin aku Mas, ada penjahat Mas di sini. Mas Ardi. Kok berantakan gitu? Tuh. Kamu kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Mas orang jahat itu kan? Tenang, Kamu tenang. Mas, enggak, ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Enggak, kamu Kenapa? Mas orang jahat. Kamu kenapa ini? Kamu Mas orang jahat. Kamu Mas orang jahat. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Ada orang jahat di sini dan nggak boleh ada orang jahat lagi. Nggak. Rumah ini harus dikunci, rumah ini harus dikunci. Jangan sampai ada penjahat lagi masuk. Nggak boleh ada penjahat lagi yang masuk ke rumah ini. Nggak boleh. Ini semuanya harus kututup. Nggak boleh ada yang kebuka. Nggak boleh. Aku nggak mau kalau misalkan aku Tiara sampai ibu kenapa-napa. Aku harus tutup semuanya. Aku harus tutup. Apalagi. Apalagi. Enggak, masih belum aman. Ini masih belum aman. Kamu nggak tahu bahwa mamamu ingin sekali
Naila anakku ditinggal di rumah sakit jiwa. Mamamu tidak ingin melihat kami bertiga ini hidup bahagia. Mamamu ingin kami bertiga ini hidupnya hancur. Bahkan kalau bisa sehancur-hancurnya. Mendidik anak itu secara lembut, dia nanti akan lemah. Contohnya kamu. Gara-gara kamu itu diam saja, suami kamu bertindak semaunya. Sekarang kamu ada di sini, bukan di rumah suami kamu. Hidup aku, hidup Kardi, hidup Naila, dan hidup Intan, semuanya rusak. Karena Mama. Hujan, mana dong? Aku harus buru-buru sampai nih. Tapi kalau aku berteduh dulu, nanti nggak bisa cepet sampai deh. Gimana ya? Kali aja deh. Assalamualaikum. Kok malah dikunci sih pintunya? Dingin. Mama, tolong bukain pintunya, Ma. Siapa itu? Itu siapa? Itu pasti orang jahat. Itu pasti orang jahat. Iya, itu pasti orang jahat kan? Eyang. Assalamualaikum, Pak Arif. Pak Arif, buka pintunya dong. Tiara, pokoknya kamu gak boleh masuk ya. Mama gak ngizinin kamu masuk. Kamu gak boleh masuk. Sayang, kamu harus pergi. Kamu harus cari papa kamu, sayang. Bilang kalau misalkan ada orang jahat di dalam rumah ini, sayang. Kamu harus pergi ya. Selamatin diri kamu dulu, sayang. Wah, buka pintunya, Ma. Aku kedinginan. Nay, bukain pintunya, Nay. Kasihan Tiara di luar. Enggak, Bu, enggak. Aku nggak izinin kalau misalkan Tiara masuk ke dalam rumah ini, Bu. Aku nggak mau kalau misalkan Tiara tuh kenapa-napa, Bu. Rumahnya ada orang jahat. Orang jahatnya di dalam udah aku kunciin. Makanya sekarang Ibu ke kamar ya. Ibu lebih baik di kamar. Aku juga nggak mau Ibu kenapa-napa. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nay, Ibu mau bukain Tiara. Nay, Ibu mau keluar. Nggak boleh. Nggak, Ibu nggak boleh keluar. Banyak orang jahat, Bu. Banyak orang jahat, Ibu nggak boleh keluar. Nay, nggak ada orang jahat itu, nggak ada. Udah, pokoknya Ibu di sini, Ibu nggak boleh keluar. Nay, kok Ibu dikunciin? Nay, buka, kasihan Tiara. Nay. Buka pintunya, Ma. Aku kedinginan di luar. Jadi Anda yang sudah membeli rumah Bu Narsi? Ya, Bang benar. Saya membeli rumah ini. Saya beli kembali dengan harga 2 kali lipat. Saya yang nggak bisa. 3 kali. Rumah ini sudah saya jual. Dijual ke siapa? Bilang ke saya dijual ke siapa? Cepat kasih tahu. Dijual ke siapa? Rumah itu saya jual ke Ibu Rina. Mama. Jadi Mama yang membeli rumah itu. Nggak diangkat sama Mama. Mama belum berhenti berusaha untuk memisahkan aku dengan Naila. Pak,
kenapa, Pak? Papa sakit lagi. Tante Maya! Tante Maya sini. Papa kenapa, Pak? Papa kenapa? Papa. Tante! Ayo kita ke rumah sakit, Pak. Tiara, ya sayang, kenapa sayang? Hah? Buka pintunya. Bukan pintu ini. Enggak sayang, kamu nggak boleh masuk sayang, kamu nggak boleh masuk ke rumah ini. Mama nggak mau kamu kenapa-napa. Pokoknya kamu harus pergi jauh-jauh ya sayang. Kamu harus pergi jauh-jauh, ya. Aku harus ngelakuin sesuatu supaya Tiara aman. Aku harus telepon Mas Ardi. Ya, aku harus telepon. Mana? Aku nggak ingat lagi nomornya. Aku harus ingat 021. Aduh, nyambung lagi kayak bukan ini dia nomornya. 021 56. Nomornya nyambung. Makanya Mas, dengerin dulu kata dokter. Jangan banyak pikiran. Kondisi kamu masih lemah. Makanya kesehatan kamu jadi mudah terganggu. Iya, Pak. Tiara nggak mau Papa sakit lagi. Kamu gak usah khawatir. Ini penyakit biasa. Ntar juga sembuh. Ganti baju, Sa. Mas Ardi, angkat dong, Mas. Nggak boleh terbuka. Mas Ardi. Aduh, Mas, angkat dong, Mas. Biar Mas yang angkat teleponnya. Aduh, gak diangkat lagi sama dia. Kok mati sih? Aku harus coba sekali lagi. Harus coba. Halo, ini siapa? Mas Ardi, Mas. Ini aku, Mas. Ini Naila. 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 Sayang, ini beneran kamu kan? Iya kan, Nay? Ya, Mas. Mas, ini aku Naila, Mas. Mas, sekarang kamu di mana, Mas? Kamu harus pulang sekarang, Mas. Naila nyuruh aku pulang. Apa ini berarti dia udah gak marah sama aku? Apa dia udah ngelupain semua kejadian tempo hari? Berarti dia pun ingin memperbaiki hubungan kami kembali. Mas, tolongin aku, Mas. Iya, Nay, kita akan kembali. Kita akan bersatu lagi. Aku akan pulang, Nay. Kamu sekarang di mana? Kasih tahu, Mas. Mas, sekarang aku di rumah, Mas. Di rumah, Mas. Mas, sekarang Mas harus pulang sekarang ya, Mas. Ini gawat, Mas. Ini Tiara, Mas. Kenapa? Apa yang gawat?